Halo. Halo, 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 kembali lagi bersama kami. proyek IL. Perkenalkan, kami dari siswa SMP Regina Pati Surakarta. Pada kali ini kami akan men-sharekan mengenai Kesehatan mental pada anak remaja milenial. sebelum lanjut, Perkenalkan, kan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Jessica Yunita Setiawan, absen 14. saya Daniel Alvin Prayoga, nomor absen 6. saya Kalista Olivia, nomor absen 5. dan saya Prendapetan Surya Seminar nomor absen 22. Di zaman saat ini, remaja lebih suka memendam kesalahan yang ia rasakan atau ia alami sehingga dapat memicu kesehatan mental pada remaja atau anak muda saat ini. Kesehatan mental ini sangat berbahaya jika tidak ditangani secara lanjut. Lalu di sini kami akan menjelaskan apa itu kesehatan mental, lalu hal apa yang membuat kesehatan mental menjadi buruk, dan cara mengatasinya bagi mereka yang kesehatan mentalnya masih bisa ditolongkan. Yuk simak video kami. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share ya. Era globalisasi ini banyak sekali permasalahan remaja yang muncul. Salah satunya permasalahan kesehatan mental. Apa sih itu kesehatan mental? Kesehatan mental atau biasa yang dikenal dengan mental health adalah kondisi di mana batin kita berada dalam keadaan tenang dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Pengaruh di era globalisasi ini sangatlah besar, terlebih pengaruh mereka dalam media sosial. Lalu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para remaja yang tinggal di kota besar di Indonesia, tak terkecuali yang tinggal di daerah pedesaan, seperti tuntutan sekolah yang bertambah tinggi, akses komunikasi atau internet yang bebas, dan juga siaran media baik, tulis maupun elektronik. Mereka dituntut untuk menghadapi berbagai kondisi tersebut, baik yang positif maupun yang negatif, baik yang datang dalam diri sendiri maupun yang datang di lingkungannya. Sehingga banyak sekali kalangan remaja yang hasil memicu pada kesehatan mental mereka. gangguan kesehatan mental masih menjadi salah satu masalah kesehatan di masyarakat. Terdapat penelitian menyebutkan bahwa 1 dari 3 orang pernah mengalami gangguan kesehatan mental dalam hidupnya. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, UNAIR, Departemen Kepribadian dan Psikologi Sosial, Rizky Amelia Zain, menyampaikan bahwa depresi atau unipolar depression di beberapa area, termasuk Asia, salah satu dari 10 penyakit dengan beban terberat. Sebagian unipolar depression dapat menyebabkan kematian dini, salah satunya karena bunuh diri. Dengan banyaknya tuntutan dalam kehidupan yang disertai tekanan, tidaklah heran seseorang akan mudah merasa stres yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan mental. Yang dikhawatirkan jika berlangsung konsisten dalam periode waktu yang lama, mental seseorang yang terganggu akan mengubah karakternya secara perlahan menjadi negatif. pada ajaran agama ada istilah budaya kematian. Budaya kematian adalah suatu budaya yang tidak lagi bersahabat dengan sistem kehidupan manusia, dengan menempatkan manusia pada posisi objek yang bisa memusnahkan. Budaya kematian itu sangat berpengaruh pada kesehatan mental orang, terutama kesehatan mental remaja, karena masa remaja adalah masa-masa berkembang seseorang sehingga mudah terpengaruh. Saling mengejek, saling bertengkar, itu adalah contohnya budaya kematian yang mempengaruhi kesehatan mental manusia. Dengan terjadinya hal-hal seperti itu, mental remaja akan menurun. Remaja akan menjadi sedih, depresi, dan stres. Dan budaya kematian itu pun juga menentang firman Tuhan dalam melestarikan kesehatan mental yang buruk pada remaja. Lalu, contoh lain pemicu kesehatan mental remaja menjadi tidak sehat apa saja ya? 1. Kurang interaksi dengan orang lain. Memiliki kebiasaan kurang bergaul atau berinteraksi dengan seorang lain dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental. Kedua, terlalu banyak penggunaan gawai. Di era modern ini, smartphone atau gawai menjadi alat komunikasi yang paling sulit untuk ditinggalkan. Namun, terlalu banyak menggunakan gawai dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental. Dan yang ketiga, menyepelekan kondisi stres. Stres yang dialami oleh seseorang sangat wajar jika dialami sesekali.
Namun, sebaiknya jangan sepelekan stres yang dialami sehari-hari. Membiarkan stres terlalu berlarut dapat disebabkan kamu mengalami depresi. Kondisi ini tidak baik untuk kesehatan mental jika dibiarkan dalam waktu yang cukup lama. Dari permasalahan itu kita harus mencari solusinya. Di sini saya memiliki berbagai tips untuk menjaga kesehatan mental Anda. Pertama, dengan mencintai tubuh sendiri. Saat Anda merawat dan menjaga kesehatan tubuh sendiri, itu berarti Anda juga sedang menjaga kesehatan mental. Kedua, pastikan Anda tidur yang cukup dan mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang seperti sayuran, buah-buahan, nasi, ikan, daging tanpa lunak, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Jangan lupa untuk berolahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan buruk seperti minum alkohol, merokok, dan menggunakan obat-obat terlarang. Ketiga, kontrol emosi kamu. Belajarlah untuk tidak mudah tersinggung terhadap apa saja yang dikatakan seseorang. Pilih apa yang mereka katakan dan ambil sisi positifnya. Keempat, berceritalah kepada orang lain. Bercerita pada orang yang kamu percaya dapat mengurangi beban yang kamu pikul. Apalagi remaja saat ini harus terbuka kepada orang tua, agar orang tua tahu apa yang sedang dialami oleh anaknya. Sehingga nantinya orang tua diharapkan bisa membantu dan mengurangi beban anaknya. Berbicara soal olahraga sendiri dapat mengurangi stres karena dengan melakukan olahraga yang cukup takarannya dapat meningkatkan kadar endorfin dalam tubuh. Hormon ini dapat memperbaiki suasana hati yang membantu mengatasi dan mencegah stres. Saat Anda berolahraga, tubuh Anda mengeluarkan beta endorfins yang menangkal hormon stres yang menjalar ke tubuh. Kesehatan mental itu sangatlah penting bagi anak-anak, penting bagi kaum remaja. Banyak kejadian atau permasalahan yang membuat mental remaja bahkan anak menjadi tidak sehat. Hal ini jika tidak diatasi akan menyebabkan fisik juga ikut terkena. Maka dari itu, marilah kita mencoba untuk memahami kondisi mental, jiwa, dan raga kita dan mencoba tips-tips untuk membuat kesehatan mental kita menjadi lebih baik. Contohnya, mengontrol emosi diri sendiri, mencoba percaya dan cinta pada diri sendiri, dan berani untuk menceritakan masalah yang tengah kita hadapi kepada orang lain atau orang tua. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video kami dapat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa setelah menonton, klik button like, subscribe, dan share juga ya. Terima kasih.